Oke, Saza akan lanjutkan. Nih, contoh yang kedua. Nah, nih diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran yang pertama adalah 12 cm, sedangkan jari-jari lingkaran yang kedua adalah 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah. Nah, jadi kalau ada ini soal cerita seperti ini lebih mudahnya kita pakai diketahui dan ditanya supaya lebih jelas. Nah, jadi diketahui, dari soal apa yang diketahui? Jari-jari lingkaran pertama. Yang pertama dan yang kedua. Berarti yang ini jadi R besar, yang satu lagi jadi R kecil. Nah, jadi R besarnya adalah 12 cm atau jari-jari lingkaran yang lebih besar 12 cm, dan jari-jari lingkaran yang kedua atau yang lebih kecil kita lambangkan dengan R kecil adalah 3 cm. Nah, kemudian jika panjang GSPL-nya, sekarang GSPL-nya atau garis singgung persekutuan luarnya diketahui. Nah, GSPL-nya adalah 12 cm. Sedangkan yang ditanya sekarang adalah jarak pusat kedua lingkaran. Nah, jarak pusat tadi apa lambangnya? P atau pusat. Nah, nih. Jadi yang ditanya itu adalah yang P-nya. Jadi jangan bingung, tetap aja masukkan ke dalam rumus yang awal. Kita tahu rumus GSPL atau garis singgung persekutuan luar adalah akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, GSPL-nya dari soal berapa besarnya? 12 nih. Jadi kita buatnya di sini 12 sama dengan P kuadrat. P-nya itu yang ditanya, maka biarkan aja dia tetap P kuadrat dikurang R besar. Dari soal R besarnya adalah 12. Kita buat di sini 12 dikurang R kecil. R kecilnya adalah 3. Nah, kita buat di sini 3. Nah, kemudian kita cari yang bisa diselesaikan. 12 tetap sama dengan akar P kuadrat tetap dikurang. Nih, 12 dikurang 3 adalah 9 dikuadratkan. Jangan lupa kuadratnya. Berarti 12 sama dengan akar dari P kuadrat 9 dikuadratkan. Hasilnya adalah 81. Nah, kemudian sekarang ini gimana cara menyelesaikannya? Sekarang buang dulu akarnya. Kalau dibuang akar berarti sampingnya kita kasih kuadrat. Nah, itu dia caranya. Ini menghilangkan akar, sampingnya dikuadratkan. Nah, jadi sekarang kita punya 12 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 81. Nah, jadi 12 dikuadratkan hasilnya adalah 144 sama dengan P kuadrat dikurang 81 tetap. Nah, langkah selanjutnya ini yang sama-sama punya angka kita dekatkan. Jadi 144 nih minus 81 pindah dari negatif pindah jadi positif. Jadi kalau dia pindah ruas tandanya berganti, dari negatif berubah jadi positif. Berarti 144 ditambah 81, sedangkan yang di sebelah sini nih kita masih punya P kuadrat. Jadi tujuan kita itu gimana caranya supaya P-nya itu tinggal sendiri gitu. Nah, jadi 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225 sama dengan P kuadrat. Nah, sekarang yang kita cari adalah P-nya aja, nggak ada kuadratnya. Jadi menghilangkan kuadrat berarti lambangnya kuadrat adalah akar. Jadi ini hilang kuadratnya. Di sini yang 225 dikasih akar. Gitu caranya. Jadi kalau mau menghilangkan akar dikuadratkan, kalau menghilangkan kuadrat diakarkan. Nah, itu dia. Akar kuadrat itu aja. Jadi berarti nah sekarang kita punya akar 225 sama dengan
P. Akar dari 225 adalah 15 sama dengan P. Jadi P-nya adalah 15. Jadi ini diingat ya, hasil-hasil kuadrat itu dari mulai 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Jadi kita lebih mudah kalau misalnya menemukan seperti ini. Jadi 225 itu kan hasil dari 15 kuadrat. Jadi akar dari 225 itu adalah 15 gitu. Jadi P-nya atau jarak pusat kedua lingkaran adalah 15 cm. Oke. Itu dia 2 contohnya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan ke Ustazah.